Ya, selamat pagi anak-anak kelas 6 semuanya. Apa kabar pagi hari ini? Mudah-mudahan Pak Guru temui dalam keadaan sehat walafiat. Baik, pagi hari ini kita akan kembali belajar tentang PJOK. Nah, minggu yang lalu Pak Guru sudah membahas tentang permainan bola kecil anak-anak. Anak-anak masih ingat tentang permainan tersebut? Pak Guru yakin pasti masih ingat. Nah, sekarang kita akan mempelajari tentang atletik. Nah, atletik di sini kita akan membahas tentang variasi dan kombinasi gerak berjalan, lari, lompat, dan lempar. Anak-anak, ya. Nah, sebelum kita mulai, Pak Guru akan ingin menyampaikan tujuan pembelajaran hari ini. Yang pertama, anak-anak harus memahami dan bisa menjelaskan gerakan, variasi, dan kombinasi gerak dasar jalan, lari, lompat, lempar melalui permainan yang Pak Guru nanti sebutkan. Yang pertama, ular-ularan, lompat kanguru, alang rintang, gobak sodor, dan Sunda Manda. Nah, yang kedua, anak-anak bisa mempraktekkan gerakan variasi tersebut. Dari Pak Guru sebutkan tadi, ya, baik itu ular-ularan, lompat kanguru, alam rintang, gobak sodor, dan Sunda Manda. Nah, itu tujuan pembelajaran anak. Nah, baik, sekarang Pak Guru akan membahas tentang atletik, ada kombinasi gerak dasar atletik. Yang pertama, Pak Guru sudah sebutkan tadi, yaitu tentang gerak berjalan. Nah, sebelumnya Pak Guru bertanya, siapa yang tahu tentang gerak berjalan? Ya, baik, anak-anak semuanya. Pak Guru yakin anak-anak pasti bisa. Tapi Pak Guru akan mengulangi. Gerak berjalan adalah kombinasi gerak yang terdapat dalam atletik, yang artinya melangkahkan kedua kaki secara bergantian dengan salah satu kaki menyentuh tanah, sedangkan kaki yang lainnya melayang di udara. Nah, baik anak-anak, Pak Guru sudah bikin gambar seperti ini. Ada gambar, ya, ini orangnya satu tapi anak ini berjalan. Lihat contohnya. Pak Guru ulang lagi. Berjalan adalah melangkahkan kaki, kedua kaki secara bergantian, baik kaki kiri maupun kaki kanan anak-anak, dengan salah satu kaki menyentuh tanah. Contohnya di sini, dari sini ya, gambar kedua, menyentuh kaki salah satu, sedangkan kaki yang lainnya melayang di udara. Melayang, ini maksudnya melayang di sini nak ya. Nah, ini tidak menyentuh tanah atau lantai. Kemudian secara bergantian. Nah, sekarang di sini kaki kiri menumpu di tanah, kemudian yang sebelah sini kaki kanan menumpu di tanah, kemudian kaki kiri melayang. Nah, itulah disebut dengan berjalan. Apakah bisa dipakai permainan materi ini? Bisa anak-anak. Nah, Pak Guru sudah bikin permainannya seperti ini. Permainan yang ada dalam berjalan, tapi Pak Guru akan gabungkan adalah jalan, lompat, dan loncat. Karena lompat dan loncat kita akan bahas di bawahnya. Tetapi di sini Pak Guru akan gabungkan jadi satu, dari jalan, lompat, dan loncat. Ini Pak Guru sudah membuat lintasan, ada 4 lintasan. Anggap ini satu orang yang bergerak. Nah, dari start pertama, ini di sini anggap ini start pertama, anak-anak melakukan berjalan ke depan. Berjalan. Kalau Pak Guru bikin jarak nih 100 meter ya sini. Berjalan 100 meter dari awal, kemudian sampai di sini, anak-anak berjalan ke depan. Kemudian ke berikutnya, lintasan berikutnya, jalan ke samping. Bagaimana cara berjalan ke samping? Anak-anak pasti bisa ya, lakukan berjalan ke samping. Nah, samping sini menuju ke sini. Kemudian ke lintasan berikutnya, karena di sini ada gerak lompat. Anak-anak di sini, dari sini ya, melompat, lompatan, lompat sampai di sini. Kemudian langsung ke lintasan berikutnya, melakukan loncat terakhir. Nah, inilah berjalan dengan permainan seperti ini bisa anak-anak lakukan. Ya,
Itu permainannya tentang berjalan, tapi Pak Guru kombinasikan antara jalan, lompat, dan loncat. Walaupun ini belum Pak Guru bahas tentang lompat dan loncat. Baik, ngerti anak-anak semuanya? Nah, kalau anak-anak mau memperjelas video yang ada di buku, silakan anak-anak lihat di sana. Berikutnya, habis berjalan, sekarang ada berlari anak-anak. Nah, berlari sini, pengertian berlari adalah gerakan memindahkan tubuh dari satu titik ke titik yang lainnya dengan cara melangkahkan kaki secara bergantian secara cepat. Di sini, ya, kata kuncinya cepat. Pada saat tertentu, kedua kaki melayang di udara. Pada saat tertentu, ini gambar yang kedua. Kedua kaki ini tidak akan menyentuh lantai maupun tanah, melayang di udara. Ya. Kemudian melakukan secepat-cepatnya, secepat-cepat sekuat tenaga, akan melakukan gerakan disebut dengan lari. Apakah bisa sebagai buat permainan berlari? Bisa anak-anak. Ya, ini contohnya permainan alang rintang. Di sana Pak Guru akan gabungkan dari jalan, lari, dan loncat. Nah, bagaimana gerakannya? Di sini Pak Guru sudah bikin gambar seperti ini. Ini ada dari start, mengawali, kemudian di sini ada finish, selesai di sini. Nah, gerakannya adalah di sini Pak Guru sudah kasih gerakan, nama gerakan. Di sini ada segitiga. Dari sini anak-anak akan melakukan lompatan, lompat sebanyak 4 kali. Kemudian ke sini dia muter, lari sekencang-kencangnya. Nah, sampai di sini anak-anak akan melakukan jalan jongkok. Nah, jalan jongkok di sini ya, berjalan sambil jongkok di sini sampai selesai. Nah, itulah permainan yang bisa anak-anak lakukan tentang lari, jalan, dan loncat. Baik, anak-anak semuanya. Aku lanjut ya. Nah, sekarang lompat. Pernahkah anak-anak melakukan lompat? Pasti pernah ya, apalagi anak-anak kelas 6. Pak Guru sudah sampaikan di kelas 5, mungkin di kelas 4 tentang lompat. Nah, lompat di sini gambar seperti ini adalah gambar anak-anak? Lompat jauh. Nah, pengertian daripada lompat adalah gerakan memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan satu kaki dan mendarat dua kaki. Ini Pak Guru salah tulis ini ya. Jadi sebenarnya 2, Pak Guru tulis 1, sebenarnya 2. Nah, kaki yang mana anak-anak bertumpu? Baik, boleh kaki kiri, boleh kaki kanan, boleh, tetapi kaki yang terkuat anak-anak. Nah, jika kaki kiri yang kuat, silakan pakai kaki kiri. Kemudian, jika kaki kanan yang kuat, silakan. Nah, di sini gerakan berikutnya melayang di udara. Ya, melayang di udara, kaki tidak menyentuh tanah, lantai. Kemudian mendarat di sini menggunakan 2 kaki. Contohnya seperti gerakan lompat jauh. Ya, anak-anak semuanya, itu pengertian tentang lompat anak-anak. Nah, sekarang di sini kalau permainan yang kita pakai di sini, kalau ada di bukunya, Pak Guru akan tiru dari bukunya, yaitu lompat kanguru. Di sini adalah lari dan lompat. Nah, di sini Pak Guru kasih batas di sini ya, anak-anak berdiri di belakang batas. Kemudian, kalau anak-anak melakukan gerakan seperti lari dan loncat, di sini anak-anak lari dari sini sekencang-kencangnya. Apakah boleh 20 meter, 30 meter? Boleh. Lari sekencang-kencangnya, kemudian sampai di sini ada papan tumpuan. Ya, tempat kaki bertumpu, baik kaki kiri maupun kaki kanan. Kemudian anak-anak di sini akan melayang. Ya, kalau nggak kuat melayang, dari sini lakukan daratan seperti sini mendarat. Jika anak-anak kuat kakinya bertumpu kuat, kemudian lakukan layangan sejauh-jauhnya di sini sampai di sini. Jika tenaganya kuat, lakukanlah tumpuan sekuat-kuatnya, kemudian melayang, kemudian mendarat. Nah, sehingga tujuannya di sini adalah lompatan, lari dan lompatan untuk mencapai lompatan yang jauh. Itu ya permainan ini. Nah, aku lanjut lagi. Berikutnya yaitu tentang loncat. Pernahkah anak-anak melihat gambar di sini? Pasti pernah. Nah, gambar di sini adalah tentang loncat indah.
di bawahnya kolam, ya, kolam renang. Di pinggir di sini ada papan, ya. Di sini akan bertumpu kedua kaki di sini, ya. Kemudian lakukan loncatan bertumpu. Nah, tetapi di sini bukan kaki yang bertumpu karena loncat indah, yaitu tangan menyentuh air, kemudian diikuti kepala, badan, kaki, dan sebagainya. Nah, kalau nanti pakai permainan boleh. Permainan apa? Lompat kodok. Nah, itu permainannya ya, bisa pakai ya. Lompat kodok bagaimana? Anak-anak akan melakukan lompatan, loncatan. Nah, Pak Guru akan bahas tentang pengertian tentang loncat. Loncat adalah gerak memindahkan badan dengan menggunakan tumpuan dua kaki. Dua ya anak-anak ya, dan mendarat dua kaki pula. Nah, seperti Pak Guru contohkan tadi, kalau permainan selain loncat indah, anak-anak bisa melakukan loncat kodok. Ya, loncat. Itu bisa permainan dipakai. Tujuannya adalah untuk menguatkan otot kaki. Baik, Pak Guru lanjut. Nah, yang berikutnya ada gerak lempar atau melempar. Melempar di sini Pak Guru adalah memakai gambar di sini pakai lembing ya. Lembing. Kalau anak-anak nggak punya seperti ini, boleh pakai bola, boleh. Kalau yang sudah gede mungkin di SMP pakai ini, pakai cakram. Itu lempar lembing namanya. Kemudian lempar yang bundar kayak piring itu lempar cakram. Nah, karena anak-anak SD boleh memakai melempar dengan bola, boleh. Tapi pengertian daripada melempar adalah gerakan mengarahkan satu benda yang dipegang dengan cara mengayunkan tangan ke arah tertentu. Nah, sekarang contohnya anak-anak menghadap ke barat. Arah lemparnya kemana? Pasti ke barat. Jika anak-anak menghadap ke selatan, arah lemparnya kemana? Pasti ke selatan. Nah, itu contoh-contoh dalam permainannya. Boleh lempar bola, di sini sudah ya, lempar bola, lempar lembing, dan lempar cakram. Itu tentang lempar. Baik anak-anak, sampai di sana sudah mengerti tentang lempar? Sudah, Pak Guru yakin ya. Nah, sekarang permainannya. Permainan yang kita pakai di sini, ini permainan tradisional anak-anak. Kalau anak tahu gambarnya ini adalah permainan engklek. Nah, permainan engklek ini sini ada jenis lempar dan lompat. Kenapa lompat? Karena dipakai satu kaki anak-anak. Nah, kemana lempar? Di sini akan melemparkan benda, bisa dengan uang, kepeng, atau benda-benda yang bisa dipakai untuk lempar. Nah, anak-anak berdiri di sini, kemudian anak-anak lakukan lemparan uang ke sini, kemudian anak-anak akan melakukan lompatan ke arah sini, ke sini, dan lagi sebagainya. Pak Guru yakin anak-anak pasti bisa bermain engklek. Nah, itulah jenis-jenis permainan yang bisa anak-anak praktekkan. Nah, minggu depan mungkin Pak Guru akan membahas khusus tentang lari, karena di sini akan membahas pengertian lari anak-anak sudah, tetapi ada fokus tentang lari. Lari apa yang anak-anak ketahui? Nomor lari apa yang anak-anak ketahui? Kita akan bahas minggu depan anak-anak. Nah, itu materi tentang atletik, kombinasi gerak dasar atletik. Pak Guru sudah jelaskan. Nah, mudah-mudahan anak-anak mengerti apa yang Pak Guru sampaikan, dan anak-anak Pak Guru harapkan baca bukunya kembali sehabis nonton video Pak Guru. Baik, nah untuk pembelajaran ini Pak Guru kaitkan dengan kehidupan anak-anak sehari-hari sangat penting. Apalagi atletik, di sana ada jalan, ada lari, ada lompat, ada loncat. Nah, kalau itu anak-anak lakukan setiap hari, pasti yakin anak-anak tubuhnya akan menjadi sehat. Kalau bisa, lari pagi, lari sore, bisa berjalan pagi, berjalan sore, dan lain sebagainya. Nah, itu anak-anak ya, Pak Guru sudah jelaskan dengan panjang lebar. Sekali lagi Pak Guru minta kepada anak-anak, karena waktu tidak mengizinkan, anak belajar dengan baik dan jaga kondisi anak-anak. Baik anak-anak semuanya, karena sudah waktu, sekali lagi Pak Guru ucapkan selamat pagi dan salam olahraga.